Kasus lainnya datang dari kawasan Bandung Raya, Saudara. Polisi akan menerapkan pasal berlapis kepada Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Di sisi lain, kondisi korban makin membaik dan akan menjalani operasi wajah. Taufik Hidayat kini tak lagi bisa menghirup udara bebas. Setelah buron hampir selama 2 minggu, ia kini mendekam di dalam bui akibat perilaku sadisnya pada sang kekasih. Selama 2 tahun hidup bersama, Taufik berulang kali menganiaya dan melukai korban. Naas, korban tak mampu melawan atau meminta pertolongan karena dikurung di dalam kamar kos. Akibat kekejaman Taufik, korban menderita luka parah di bagian wajah dan mulut. Bahkan terancam kehilangan penglihatan. Lalu bagaimana aksi keji Taufik bisa terungkap? Kasus ini mencuat ketika kondisi korban kian memburuk pada 10 Juni 2026. Tersangka meminta penjaga kos mengantarkan korban ke RSUD Ujung Berung. Namun karena luka yang sangat parah, korban dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Setelah meninggalkan korban di IGD, tersangka melarikan diri hingga akhirnya berhasil ditangkap Polda Jawa Barat pada 23 Juni 2026. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman berat karena dijerat pasal berlapis, mulai dari penganiayaan berat, penyekapan, dan perampasan kemerdekaan. Kita akan melakukan hukuman seberat-beratnya, memaksimalkan. Oleh sebab itu kami kemarin melakukan gelar perkara, kami mencoba mengumpulkan semua. Ada beberapa 4 pasal dan kami lapis lagi dengan pasal residivis untuk lebih memperberat lagi, dan kami pasangkan dengan kumulatif. Jadi nanti dikumpulkan semua itu hukuman pasal 1 dan pasal yang berikutnya sehingga mendapat dikumpulkan. Tak cuma penganiayaan fisik, polisi juga sedang mengusut dugaan penganiayaan berencana dan kekerasan seksual. Menurut kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto, tersangka Taufik Hidayat tak memiliki suatu kelainan tertentu yang melandasi aksi kejamnya. Sebab pelaku dinilai sudah memperhitungkan konsekuensi dari perbuatannya. Mereka akan membatasi ruang gerak dari korban agar dia tidak melakukan upaya untuk pengungkapan jati dirinya, terus kemudian bagaimana apa yang dia terima, sehingga korban cenderung untuk kemudian pasif, bahkan kemudian cenderung untuk menutupi apa yang mereka alami. Yang kedua adalah mereka akan membuat korban berada pada titik isolation di sana. Jadi isolasi inilah yang dijadikan dalih bagi para pelaku bahwa apa yang menimpa korban itu tidak layak untuk diceritakan kepada pihak lain, atau kemudian ada ketakutan dalam konteks intimidasi saat kemudian mereka menceritakan, mereka akan mendapat tindak kekerasan yang lebih berat lagi. Jadi tentu dengan adanya hal seperti ini, maka kecenderungannya adalah pelaku tidak memiliki satu kelainan tertentu gitu ya, tapi kemudian menjadikan itu sebagai dalih agar dia bisa menjadikan itu kebenaran untuk dapat melakukan kekerasan. Kondisi korban terus menunjukkan perkembangan positif, baik fisik maupun psikis korban berangsur membaik. Sementara proses rekonstruksi wajah korban akan dilakukan bertahap. Rumah sakit juga melarang korban dijenguk sementara waktu agar luka yang dialami korban tidak kembali infeksi akibat bakteri dari luar ruangan. Tim Liputan, Kompas TV.